warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Hai, perkenalkan nama saya Nadia Bianti dengan NIM akhir 060. Hai, perkenalkan nama saya Jara Syafira Ramadhani dengan NIM akhir 119. Hai, perkenalkan saya Intan Aulia dengan NIM akhir 122. Hai, perkenalkan nama saya Nasya Putri Kamila dengan NIM akhir 127. Halo, perkenalkan nama saya Natasha Waldina dengan NIM akhir 128. Ingin membahas bagaimana distribusi pendanaan di suatu daerah, khususnya di Kota DKI Jakarta. Simak video ini ya. Di Jakarta, kota yang tetap terang bahkan di malam hari, ada dua kenyataan yang berjalan bersamaan. Yang pertama adalah kenyataan yang kita lihat setiap hari, yaitu gedung-gedung tinggi, pembangunan di mana-mana, dan transportasi yang terus bergerak tanpa henti. Kota ini kelihatan hidup dan sibuk seperti mesin besar yang terus bekerja. Tapi, di balik itu semua, ada kenyataan lain yang jauh lebih tenang. Bukan tentang beton atau bangunan, tapi tentang angka-angka yang tersimpan dalam laporan keuangan, tabel anggaran, dan dokumen kebijakan. Inilah dunia yang sebenarnya menggerakkan Jakarta, yaitu sistem keuangannya. Setiap hari, triliunan rupiah mengalir supaya kota ini tetap jalan, untuk menyalakan lampu, membayar pegawai, memperbaiki jalan, dan memastikan layanan umum tetap berfungsi. Uang adalah daerahnya, dan APBD adalah aliran yang menjaganya tetap hidup. Dari sini, pertanyaan penting muncul, dari mana semua uang ini berasal? Apakah dari pajak warga, aktivitas bisnis, atau bantuan pemerintah pusat? Lalu, kemana uang itu digunakan? Apakah benar-benar untuk memperbaiki jalan, sekolah, rumah sakit, dan hal-hal yang membuat hidup kita lebih layak? Atau justru terhambat oleh birokrasi dan proyek yang kurang jelas manfaatnya? Pertanyaan-pertanyaan ini jadi pintu masuk kita hari ini. Untuk memahami semuanya, kita harus mulai dari sumbernya, yaitu uang publik. Karena setiap pembangunan dan keputusan pemerintah selalu kembali pada bagaimana uang masyarakat dikumpulkan, dipakai, dan diarahkan. Dan disinilah cerita ini benar-benar dimulai. Ini adalah cerita tentang uang publik, tentang bagaimana harapan yang disimpan di setiap rupiah pajak, retribusi, dan kontribusi masyarakat. Juga tentang keputusan sulit yang harus diambil pemerintah. Apakah membangun fasilitas baru atau memperbaiki yang lama, menyelesaikan masalah saat ini atau menyiapkan fondasi masa depan. Kami mengajak Anda melihat lebih dalam melampaui berita dan pernyataan resmi, menelusuri bagaimana anggaran bergerak seperti aliran daerah kota. Sebab untuk memahami Jakarta secara utuh, kita perlu membaca laporan keuangannya dengan cermat dan bertanya, apakah pengelolaan fiskalnya sehat, adil, dan benar-benar bermanfaat bagi semua? Mari mengikuti perjalanan uang ini dari sumbernya melewati proses perencanaan dan penganggaran hingga pada hasil akhirnya bagi masyarakat. Jakarta adalah sebuah paradoks. Ia menjadi magnet ekonomi, pusat kekuasaan, dan tempat bertaruhnya sebuah harapan. Namun, di balik gemerlap gedung penjagaan langit dan efisiensi transportasi modern, tersimpan sebuah misteri keuangan yang kompleks. Dari manakah sumber dana untuk menghidupi kota sebesar ini? Dan yang lebih krusial, untuk siapakah dana tersebut sebenarnya berdedikasi? Apakah untuk mengatasi banjir yang tak pernah absen, mengurai kemacetan yang merenggut waktu dan sumber daya, atau menjamin hak setiap anak Jakarta atas pendidikan yang bermutu? Coba bayangkan angka sebesar 77 triliun rupiah, sebuah nilai dengan 12 digit nol. Jika dalam bentuk uang kertas 100 ribuan, tumpukannya dapat membentuk dinding setinggi manusia yang memagari seluruh jalan tol Jakarta. Itulah jumlah yang dikelola oleh pemerintah ibu kota setiap tahunnya. Dana yang seharusnya menjadi denyut nadi kehidupan kota, sebab tanpa sirkulasi yang sehat, tubuh kota akan jatuh sakit. Dan kitalah yang pertama kali merasakan dampaknya. Dalam tayangan ini, kita akan melakukan sebuah audit publik. Kita akan membedah laporan keuangan DKI dari tahun 2022 hingga 2024, menelusuri perjalanan triliunan rupiah dana masyarakat dan mencari jawaban atas pertanyaan yang paling mendasar, seberapa efektif uang kita membentuk wajah ibu kota. Mari kita telusuri sumber pendanaan ibu kota. Data 3 tahun terakhir mengungkapkan tren yang patut dicermati. Secara keseluruhan, total pendapatan daerah justru mengalami penurunan dari 77,4 triliun pada 2022 menjadi 72,4 triliun di 2024. Yang lebih mengkhawatirkan, pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi indikator kemandirian keuangan menyusut dari 55,6 triliun menjadi 52,4 triliun. Di sisi lain, ketergantungan pada transfer dari
dari pemerintah pusat justru meningkat dari 16,9 triliun menjadi 19,3 triliun. Menurut PAD ini merupakan sinyal peringatan. Apakah ini pertanda melemahnya aktivitas investasi atau mencerminkan masalah dalam efektivitas pemungutan pajak dan retribusi? Dalam konsep desentralisasi fiskal, PAD yang kuat adalah pondasi utama otonomi daerah. Tanpa itu, kendali atas arah pembangunan akan lebih banyak berada di tangan pusat. Analoginya seperti sebuah rumah tangga, jika penghasilan mandiri berkurang dan ketergantungan pada bantuan keluarga meningkat, maka kebebasan untuk mengatur skala prioritas juga akan menyusut. Prinsip yang sama berlaku bagi Jakarta. Kini, mari kita periksa lebih rinci komposisi dana transfer tersebut. Sorotan utama tertuju pada DAK fisik, dana alokasi khusus untuk pembangunan infrastruktur. Nilainya berfluktuasi secara dramatis. Pada 2022, dana ini mencapai 34,1 triliun. Maka pada 2024 angka itu 0, tidak ada alokasi sama sekali. Ketika DAK fisik menghilang, yang lenyap bukan sekadar proyek yang hilang, adalah kepastian. Dan tanpa kepastian, perencanaan pembangunan jangka panjang menjadi hampir mustahil. Bayangkan proyek normalisasi sungai yang terhenti di tengah jalan atau rumah pompa yang rencananya batal dibangun. Semua ini berdampak langsung pada warga yang setiap tahunnya terpaksa mengungsi saat banjir melanda. Itulah gambaran nyata ketika sumber pendanaan tak menentu. Kita telah membahas dari mana uang itu berasal, lalu kini mari kita beralih ke pertanyaan yang sama krusialnya. Mana uang itu dialirkan? Polanya sama jelas. Porsi terbesar dari APBD akan digunakan untuk membangun hal yang baru, melainkan untuk membiayai operasional yang rutin. Belanja pegawai meningkat dari 18,6 triliun menjadi 20,1 triliun. Sementara itu, belanja modal yang menjadi nyawa bagi pembangunan infrastruktur hanya naik sedikit, dari 10,8 triliun menjadi 11,6 triliun. Bayar gaji guru, dokter, dan aparatus sipil tentu merupakan kewajiban. Namun, ketika belanja operasional terus membesar, sementara anggaran untuk pembangunan baru cenderung stagnan, kota ini pada dasarnya hanya berjalan di tempat. Layanan dasar mungkin tetap berjalan, namun kota tidak cukup gesit untuk menjawab tantangan masa depan. Akibatnya, warga tetap terjebak kemacetan, terus menghadapi banjir, dan masih kekurangan ruang publik yang memadai. Sekarang kita tiba pada inti investigasi ini. Seberapa prioritaskah masalah-masalah utama Jakarta dalam anggaran? Pada 2023, anggaran untuk penanganan banjir mencapai 10,8 triliun dan penanganan kemacetan mencapai 14,3 triliun. Namun, setahun kemudian, alokasi untuk kedua isu krusial ini dipangkas secara drastis. Anggaran banjir tersisa 2,9 triliun rupiah, sementara untuk kemacetan hanya tersisa 7 triliun rupiah. Penurunan lebih dari 50% ini ketika anggaran untuk masalah yang paling mendesak dapat dikurangi sebesar itu, sementara pos-pos lain yang kurang kentara dampaknya tetap utuh. Kemudian muncullah pertanyaan besar, apakah sebenarnya yang menjadi prioritas kebijakan Jakarta? Di sektor sosial, pola serupa terlihat, yaitu alokasi untuk program Kartu Jakarta Pintar atau KJP, menyusut dari 3,8 triliun rupiah menjadi 2 triliun rupiah. Sementara itu, subsidi untuk transportasi umum seperti Transjakarta justru meningkat dari yang semula 3,2 triliun rupiah menjadi hampir 4 triliun rupiah. Terjadi pergeseran fokus, yaitu dari bantuan yang bersifat individual menuju subsidi yang bersifat kolektif. Lalu pertanyaan kritisnya, mana yang lebih efektif dan apakah pemotongan drastis pada KJP akan membatasi akses pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu? Lalu, apakah investasi anggaran yang besar ini benar-benar membuahkan hasil? Pada sektor pendidikan, alokasi dinaikkan dari 14,6 triliun rupiah menjadi 16,8 triliun rupiah. Yang sayangnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia berjalan sangat timpang. Rata-rata lama sekolah hanya bergeser sedikit dari 11,31 ke 11,49 tahun. Indeks pembangunan manusia pun hanya naik tipis dari 82,77 menjadi 83,08. Anggaran membesar ini tapi dampaknya sangat minim. Bidang ekonomi situasinya tidak lebih baik. Laju pertumbuhan ekonomi malah melandai dari 5,25% menjadi 4,9%. Meski demikian, persentase kemiskinan berhasil ditekan dari 4,69% menjadi 4,30%. Penurunan kemiskinan ini besar kemungkinan ditopang oleh program bantuan sosial. Namun pertanyaannya, apakah pencapaian ini dapat bertahan jika fondasi ekonomi justru melambat? Terakhir, soal akuntabilitas, laporan keuangan Pemprov DKI secara konsisten meraih opini WTP dari BPK. Ini patut diapresiasi karena menandakan kepatuhan formal dalam pelaporan keuangan. Akan tetapi, nilai sistem akuntabilitas
Indeks Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP justru anjlok dari 85,43 menjadi 70,75. Ini adalah tanda bahaya, yang mana opini WTP menjamin bahwa pengeluaran uang dilaporkan dengan benar. Sementara SAKIP mengukur apakah uang tersebut menghasilkan keluaran yang nyata. Penurunan tajam ini mengisyaratkan bahwa sistem perencanaan dan pelaporan kinerja sedang mengalami masalah. Jadi, untuk siapakah sebenarnya dana anggaran Jakarta bekerja? Data menunjukkan cerita yang tidak sederhana. Triliun rupiah sudah dikucurkan, namun hasilnya kerap tak sepadan. Prioritas yang bergeser, efisiensi belanja yang diragukan, dan akuntabilitas kinerja yang melonggar. Laporan keuangan daerah bukan hanya sebagai dokumen statis, ia merupakan cerminan dari pilihan politik, arah pembangunan, serta tanggung jawab kita terhadap masa depan. Kontribusi terpenting kita sebagai warga adalah kepedulian. Dengan bertanya dan menuntut kejelasan, kita bukan menghalangi kemajuan, melainkan mengukuhkan fondasinya, yaitu transparansi dan pertanggungjawaban. Tanyakan kepada wakil kita, bagaimana strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, mengapa daya fisik bisa nihil, dan apa alternatif penggantinya. Bagaimana rencana konkret untuk memperbaiki nilai SAKIP yang terus merosot, sebab triliun rupiah itu bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi itu adalah keringat, waktu, dan kontribusi setiap warga Jakarta. Dan dana itu harus kembali dalam wujud pelayanan publik yang nyata. Anak-anak yang dapat bersekolah dengan layak, pekerja yang pulang tanpa terkadas kemacetan, dan juga keluarga yang tetap tenang meski hujan mengguyur deras. Namun, kepedulian kita tidak boleh berhenti pada pertanyaan. Ia harus menjelma menjadi aksi nyata. Kalian bisa mulai dengan mengunjungi portal APBD Terbuka DKI, telusuri anggaran kelurahan dan dinas kalian, hadiri forum musrembang di tingkat kecamatan, sampaikan pertanyaan langsung saat ada sosialisasi APBD di ruang publik. Setiap pertanyaan yang didokumentasikan dan diajukan secara tertulis, itulah langkah pertama perubahan yang sesungguhnya. Transparansi bukan hanya soal angka, transparansi adalah tentang masa depan yang kita bangun bersama. Karena paradoks Jakarta hanya akan terpecahkan ketika denyut nadi keuangannya benar-benar menyatu dengan napas warganya. Ketika suara masyarakat terkumpul dan disampaikan dengan jelas, suara itu bukan gangguan. Ia justru menjadi penyimbang penting dalam demokrasi. Ia mengingatkan bahwa di balik setiap dokumen anggaran ada kebutuhan dan harapan masyarakat yang menunggu untuk dipenuhi. Kepedulian bukan bakat khusus, melainkan keterampilan yang bisa dibangun. Dimulai dari satu pertanyaan sederhana, satu dokumen yang kita baca, atau satu forum yang kita hadiri. Jakarta tidak hanya dibentuk oleh bangunan fisiknya. Kota ini juga dibentuk atau dibiarkan bermasalah melalui pilihan-pilihan yang kita buat, termasuk ketika kita memilih untuk diam. Diam untuk menerima seolah-olah ini adalah takdir yang tak bisa diubah. Diam untuk mengabaikan, menganggap bahwa laporan keuangan terlalu kompleks untuk dipahami oleh warga biasa. Atau diam untuk menyetujui tanpa pernah memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan kita bersama. Diam adalah persetujuan. Diam adalah ruang kosong yang akan diisi oleh kepentingan lain. Maka hari ini, kita memilih untuk mengisi ruang itu dengan suara kita. Kita memilih untuk tidak lagi diam. Kita memilih untuk bertanya dengan berani dan tanpa lelah. Karena pertanyaan adalah kunci pertama dari transparansi. Kita memilih untuk memahami bahwa setiap angka di belakang triliunan rupiah itu memiliki nama, wajah, dan cerita. Kita memilih untuk berpartisipasi tidak hanya sebagai penonton yang pasif, tetapi juga sebagai warga negara yang aktif, yang sadar bahwa hak untuk tahu dan hak untuk mengawasi adalah kewajiban moral kita bersama. Pada akhirnya, paradoks kota Jakarta bukan hanya soal gedung tinggi di samping pemukiman yang kumuh atau kemacetan di tengah sistem transportasi yang maju. Paradoks ini adalah cerminan dari kita sebagai masyarakat, yang mana sebuah potret tentang seberapa peduli kita, seberapa kritis kita, dan seberapa besar keberanian kita untuk mempertanyakan arah yang ditempuh. Dan hanya melalui tindakan kolektif yang cerdas dan konsisten, cermin itu bisa kita poles menjadi gambaran yang lebih jernih, yang mana hanya dengan kesadaran dan partisipasi kita semua, kota ini dapat bergerak menuju arah yang lebih adil, lebih kuat, dan lebih manusiawi. Masa depan sebuah kota itu bukan ditentukan oleh nasib atau sebuah kebetulan.
sehingga dibentuk oleh keputusan anggaran yang dibuat hari ini, yang mana setiap rupiah yang dialokasikan, setiap program yang diprioritaskan, dan setiap proyek yang diabaikan. Keputusan teknis itu pada hakikatnya adalah pernyataan politik, yang mana nilai apa yang kita hargai dan masa depan seperti apa yang kita impikan. Dan dalam demokrasi, keputusan sepenting itu tidak boleh dibuat dalam ruang kosong, sehingga harus mendengarkan suara kita, yaitu suara masyarakat yang suka bertanya, yang kritis, dan suara yang peduli. Karena Jakarta yang lebih baik tidak akan turun dari langit, sehingga harus dibangun dari bawah, dimulai dari kesadaran, diperjuangkan dengan partisipasi, dan dipertanggungjawabkan melalui transparansi. Sehingga mari kita menjadi bagian dari pembangunan itu. Maka, mari kita jadikan kepedulian ini sebagai awal dari sebuah gerakan untuk tidak lagi melihat APBD sebagai deretan angka yang jauh, tapi sebagai peta jalan bersama. Cetak biru yang menentukan apakah Jakarta akan maju atau hanya berputar di tempat. Setiap rupiah yang dialokasikan, setiap proyek yang direncanakan, harus bisa kita lacak, kita pertanyakan, dan kita nilai dampaknya secara nyata. Bukan hanya di atas kertas laporan, tapi dalam keseharian, yaitu dalam kemudahan akses transportasi, dalam kualitas udara, dalam ketahanan menghadapi banjir. Karena uang rakyat bukan hanya untuk dipertanggungjawabkan secara administratif, tapi harus terasa di jalanan yang lebih aman, di sekolah yang memberdayakan pikiran, dan di rumah sakit yang mengutamakan nyawa, bukan biaya. Kita mungkin bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya satu suara di antara jutaan. Namun, ingatlah, satu suara yang terdata, terdokumentasi, dan disampaikan dengan nalar akan bergabung dengan suara-suara lain. Ia adalah bukti bahwa publik tidak apatis, bahwa kita peduli, bahwa kita mengawasi. Dan dalam demokrasi, kumpulan suara itu adalah tekanan moral sekaligus politik yang tidak bisa diabaikan oleh pengambil keputusan. Mulailah dari lingkaran terdekat, pantau anggaran kelurahan Anda, hadiri sosialisasi APBD di tingkat kecamatan, manfaatkan hak bertanya di forum resmi seperti Musrenbang, ajukan pertanyaan tertulis, minta klarifikasi atas ketidakjelasan, dan simpan setiap jawaban atau keheningan yang disampaikan sebagai jawaban, sebagai catatan publik yang suatu hari akan berbicara lebih keras dari sekedar janji. Jakarta yang adil dan manusiawi tidak akan lahir dari kesempurnaan teknis anggaran semata. Ia akan lahir dari komitmen kolektif untuk mengawal prosesnya. Mulai dari kemauan untuk belajar membaca laporan keuangan yang rumit, dari keberanian untuk menyuarakan ketidaksesuaian antara rencana dan realita, dan dari ketekunan untuk terus meminta pertanggungjawaban. Tidak hanya di akhir tahun, tetapi di setiap tahap pelaksanaannya. Kita tidak sedang membayangkan kota utopis tanpa masalah. Kita sedang menuntut kota yang bekerja untuk warganya, di mana anggaran tidak lagi sekadar untuk memenuhi target serapan, tetapi untuk menciptakan dampak yang terukur, yang meningkatkan kualitas hidup, serta yang mengutamakan keadilan sosial. Dan pada akhirnya, ini bukan hanya tentang Jakarta. Ini tentang bagaimana kita membangun tradisi demokrasi yang hidup dan bertanggung jawab. Setiap pertanyaan yang kita ajukan tentang anggaran adalah pelajaran tentang kedaulatan rakyat. Setiap transparansi yang kita perjuangkan adalah kemenangan kecil bagi keadilan yang lambat laun akan mengubah sistem. Ketika kita menuntut penjelasan, kita sedang mengajarkan bahwa kekuasaan harus bekerja di bawah cahaya, bukan dalam ruang tertutup yang sunyi dari kritik. Ketika kita mengecek kembali janji yang tidak sesuai realita, kita sedang menghidupkan kembali makna dari kata wakil rakyat. Dan ketika kita menolak untuk diam, kita sedang membuktikan bahwa demokrasi tidak pernah mati selama warganya memilih untuk mengawasi. Maka dari itu, mari kita tunjukkan bahwa paradoks Jakarta bisa dipecahkan, bukan dengan harapan kosong atau kritik tanpa solusi,
tetapi dengan partisipasi yang cerdas, kritis, dan konsisten. Partisipasi yang tidak berhenti setelah video ini selesai, tetapi justru dimulai dari sini. Maka dari itu, mari kita mulai dari sekarang, yang mana dari hal yang paling sederhana namun paling mendasar. Dengan mata yang terbuka untuk membaca setiap angka dalam anggaran bukan sebagai statistik mati, melainkan sebagai cerita tentang pilihan dan prioritas. Dengan suara yang lantang untuk menuntut kejelasan di setiap forum, baik daring maupun luring, hingga tidak ada lagi ruang gelap yang bebas dari pernyataan publik. Dan dengan langkah yang nyata dimulai dari lingkungan terdekat kita, yaitu dari RT, dari komunitas, dan kelompok kepedulian, lalu bergerak bersama sebagai kekuatan warga yang sadar akan hak dan kewajibannya. Karena Jakarta ini milik kita bersama, masa depannya tidak boleh ditentukan oleh segelintir orang di balik meja rapat, tetapi oleh partisipasi kita semua, oleh kesadaran bahwa setiap rupiah yang kita kontribusikan harus kembali dalam bentuk pelayanan yang bermartabat. Bukalah APBD terbuka DKI hari ini. Telusuri, catat pertanyaanmu, dan sampaikan suaramu. Hadiri forum, ajukan permintaan informasi, dan jadikanlah bagian dari gerakan warga yang menolak diam. Karena perubahan tidak datang dari harapan semata, ia lahir dari tindakan nyata, dari kebersamaan, dan dari keyakinan bahwa Jakarta yang lebih baik dimulai dari kita yang memilih untuk terlibat. Karena itu, kami bersama-sama mengajak Anda semua untuk meminta kejelasan, Untuk menuntut akuntabilitas, Untuk aktif mengawasi dan bersama membangun Jakarta yang lebih berkeadilan. sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.